Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penentuan delta H berdasarkan kalorimetri. Dalam persamaan termokimia, itu selalu disertai dengan adanya informasi tentang delta H. Dari mana angka delta H itu? Nah, sekarang akan dibahas cara yang pertama, yaitu mencari delta H berdasarkan kalorimetri atau berdasarkan percobaan. Asas Black, menurut Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, pada dasarnya, kalori itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalau yang dilepaskan atau kalori yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi itu akan sama dengan kalori yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Ya, jadi sama. Atau kalori yang dilepaskan oleh sistem sama dengan kalori yang diserap oleh lingkungan. Sebaliknya, kalori yang dilepaskan oleh lingkungan akan sama dengan kalori yang diserap oleh sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan kalorimetri? Kalorimetri itu merupakan cara penentuan delta H dengan menggunakan kalorimeter. Ya, kalorimeter itu suatu alat untuk mengukur kaloriaksi atau delta H. Kalorimeter secara umum ada dua. Yang pertama kalorimeter sederhana, yang kedua kalorimeter bom. Jadi kalorimeter itu alat untuk mengukur kaloriaksi. Jadi ini berdasarkan percobaan. Kalorimeter sederhana digunakan untuk mencari kaloriaksi dari zat yang berfase cairan atau larutan. Ya, bentuknya seperti ini yang biasanya ada di laboratorium sekolah. Kalorimeter sederhana itu seperti ini. Kalaupun tidak ada alat yang seperti ini, itu bisa dibuat menggunakan gelas yang terbuat dari styrofoam, ya. Nah, di dalamnya seperti ini. Nah, ini terdiri dari pengaduk, ya. Jadi ada pengaduk, kemudian ada termometer. Nah, di sini tempat termometer. Kemudian ini merupakan sistem yang terisolasi, ya, seperti termos. Nah, pada dasarnya kalori itu kan tadi sudah dijelaskan merupakan energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah. Jadi untuk mengukur kaloriaksi itu kita tinggal mengukur perubahan suhunya, ya. Nah, artinya perubahan suhu itu tidak kalori yang ada di dalam sini, ya, kalau berubah kalorinya atau suhunya itu harus semuanya terukur. Kalau mau semuanya terukur, maka sistemnya diusahakan harus sistem yang terisolasi. Jadi kalorimeter itu terbuat dari sistem yang terisolasi. Yang kedua, kalorimeter bom. Kalorimeter bom digunakan untuk mencari kaloriaksi dari reaksi pembakaran. Ya, kalau menggunakan kalorimeter sederhana tidak bisa mencari kaloriaksi dari reaksi pembakaran, ya. Atau digunakan juga untuk mencari kaloriaksi yang melibatkan gas, ya. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi dalam kalorimeter bom itu tingkat akurasinya lebih tinggi daripada kalorimeter sederhana, ya. Nah, jadi dalam kalorimeter bom ada sumber arus, kemudian di sini yang disebut bomnya. Bom yang dimaksud di sini adalah tempat terjadi reaksi pembakaran, ya. Dan di sini ada oksigen, ya, karena pembakaran itu reaksi dengan oksigen, kemudian ada sama pengaduknya, kemudian pasti ada termometernya, ya, dan sistemnya juga terisolasi. Nah, kalau mau mencari misalkan kalau reaksi dari reaksi pembakaran, ya, jadi yang dibakar itu di sini, kemudian dibakar dibantu menggunakan arus listrik, kemudian hasil pembakaran itu melepaskan energi dan energinya dilepaskan atau diserap oleh air. Jadi di sini ada air. Jadi energi yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran ini semuanya diserap oleh air. Nah, kalau air menyerap energi, ya, maka air akan mengalami kenaikan suhu. Nah, dan di sini
kita mencari kalau reaksinya berdasarkan perubahan suhu itu. Begitu juga mau mencari kalori dari seberapa besar kalori dari suatu makanan yang bisa menggunakan alat yang lain. Nah, perubahan entalpi atau delta H itu sama dengan Q reaksi ya, yang diukur pada tekanan yang tetap. Dan Q reaksi itu sama dengan Q larutan ya, atau kalor larutan ditambah Q kalorimeter. Ya. Nah, semakin bagus kualitas kalorimeter, maka Q kalorimeternya semakin kecil ya. Maka untuk mencari Q reaksi, kita harus mencari dulu Q larutan, kemudian ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, untuk mencari Q larutan, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan perubahan kalor dalam satuan joule, ya, atau juga bisa kilojoule. Kemudian M adalah massa zat ya, dalam satuan gram. Kemudian C kecil ini adalah kalor jenis zat dalam satuan joule per gram derajat Celcius atau joule per gram Kelvin. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau dalam satuan Kelvin. Nah, untuk mencari Q kalorimeter itu sama dengan C kali delta T. Ya. Dengan C-nya di sini C kapital. Sebetulnya C kapital itu rumusnya adalah M kali C kecil ya, atau C kalor jenis. Jadi kapasitas kalor ya, C besar itu kapasitas kalor. Dengan C ya sama dengan kapasitas kalor dari kalorimeter dengan satuan joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin, dan delta T-nya sama ya, perubahan suhu. Jadi untuk mencari Q reaksi atau delta H, kita harus mencari dulu Q larutan dan Q kalorimeter, kemudian dijumlahkan. Nah, jika suhunya naik dalam kalorimeter, ya, suhu campurannya atau suhu hasil reaksinya naik, maka reaksi tersebut itu adalah eksoterm ya. Itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan nanti diberi tanda negatif, tapi jika suhunya turun, maka reaksinya adalah endoterm dan diberi tanda positif. Nah, untuk membedakan C kecil dan C besar atau kalor jenis dengan kapasitas kalor, ya ini definisinya. Kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Itu kalor jenis. Nah, kalau kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi bedanya kalau kalor jenis itu hanya per 1 gram, ini sejumlah zat ya, artinya jumlah zat itu bisa lebih dari 1 gram. Makanya satuannya kalau kalor jenis itu di sini ada gram ya, ada gram joule per gram derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor tidak ada ya. Nah, untuk merubah C kecil jadi C besar atau kalor jenis menjadi kapasitas kalor, maka harus dikali M atau massa gram ya. Jadi gramnya nanti habis, jadi satuannya joule per derajat Celcius. Nanti itu ada contoh. Contoh soal. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana. Ya, metana itu CH4, sudah dibahas di senyawa hidrokarbon. Dengan oksigen berlebih, yang namanya reaksi pembakaran itu pasti dengan oksigen, sehingga terjadi reaksinya ini sudah setara ya, ini metana dibakar, hasilnya ini pembakarannya sempurna jadi CO2 dan H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu ya, tadi dalam termometer dalam kalorimeter bomnya naik sebesar 1,56 derajat Celcius ya. Jadi kenaikannya 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter bom adalah 958 joule per derajat Celcius. Massa air dalam kalorimeter adalah 1 kg atau 1000 gram dan kalor jenis air 4,1 joule per gram derajat Celcius. Tentukanlah kalor pembakaran gas metana dalam satuan kilojoule per mol. Oke, pembahasannya kita cari dulu yang diketahuinya supaya mudah. Ini angkanya ya, yang diketahui massa
massa dari CH4 ya, metana itu CH4 bukan 0,3 gram ya, harusnya 0,16 gram. Perbaiki dulu ya, diketahui 0,16 gram. Oke, 0,16 gram, kemudian massa airnya 1000 gram, kemudian diketahui, nah ini massa air 1000 gram, kemudian diketahui delta T, kenaikan suhu itu perubahan ya, naik turun itu berubah. Nah, berarti diketahui delta T-nya sebesar 1,56 derajat Celcius. Kemudian diketahui C bom atau C itu kan kapasitas C itu kapasitas kalor ya, kalorimeter bom C besar sama dengan 958, diketahui C air ya, C kecil atau kalor jenis air di soal. Nah, kalor jenis air ini 4,18. Kemudian ditanyakan delta H atau kalor reaksi. Nah, untuk mencari Q reaksi, tadi rumusnya adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter. Oke, kita cari dulu Q larutannya. Rumusnya M kali C kali delta T. M-nya menggunakan M air, ya. Ini Q air ya, bisa juga Q air. M-nya massa air. Sama dengan massa airnya 1000 gram dikali C kecil air ya, C air 4,18 dikali delta T-nya 1,56. Jadi di sini M-nya M air bukan massa dari metana, karena jelas di sininya adalah Q larutan ya, atau Q air. Ini M air. Ya, kalau Q larutan M larutan. Kebetulan ini bukan larutan tapi air, makanya ini harusnya Q air. Kenapa yang diukur itu adalah, yang dihitung itu adalah massa air ya, karena kalor yang dilepaskan hasil pembakaran itu semuanya diserap oleh air ya. Maka di kalornya yang dihitung adalah kalor dari air. Kenapa dari air? Karena yang bisa diukur adalah dari airnya ya, yang bisa diukur kalor dari airnya. Karena yang dilepaskan hasil pembakaran itu semuanya dianggap menurut asas Black diserap semuanya oleh air ya. Nah, satuannya gram-gram habis dibagi ya, karena ini per, kemudian derajat Celcius juga habis dibagi. Nah, ini kebetulan, nah delta T-nya derajat Celcius, C bomnya semuanya satuannya derajat Celcius. Jadi kalau di soal ini Kelvin, maka semuanya harus Kelvin. Kalau derajat Celcius semuanya harus derajat Celcius. Kemudian dikali, hasilnya adalah 6521 Joule ya, ini satuannya. Kemudian kita yang kedua cari Q kalorimeter. Rumusnya C kapital kali delta T. C kapasitas kalornya adalah diketahui ini 958 dikali 1,56 derajat Celcius. Derajat Celcius habis dibagi, hasilnya adalah 1494 Joule ya. Nah, untuk mencari Q reaksi tinggal dijumlahkan sama dengan 6521 Q larutannya ditambah Q kalorimeternya 1494 Joule, hasilnya 8015 Joule. Nah, satuan yang diminta di soal adalah kilojoule per mol, berarti kita harus rubah joule ke kilojoule. Untuk merubah joule ke kilojoule itu kita sama dengan merubah meter ke kilometer, yaitu dibagi 1000 ya, dibagi 1000 itu mudah, geser saja 3 kali komanya 1, 2, 3. Jadi hasilnya 8,015 kilojoule. Nah, satuan yang diminta adalah kilojoule per mol, maka kita harus cari molnya. Mol apa yang dicari? Apakah mol air atau mol metana? Yang dicari adalah mol metana. Kenapa mol metana? Karena yang ditanyakan itu adalah entapi pembakaran metana, maka yang dibakarnya yang dicari. Nah, berarti mol CH4 ya, rumusnya massa per massa molar. Kenapa massa? Karena CH4 yang diketahui massa. Sama dengan massanya ini 0,16 gram, massa molar dari CH4
adalah 16 gram per mol. Dari mana angka 16? Yaitu sudah dibahas di kelas 10 MR ya. 16 itu dari CH4. Nah, CH4 kan C itu AR-nya 12, H itu 1, C-nya ada 1 ya. 12 kali 1 12, hanya ada 4 dan H itu 1, 1 kali 4 4, 12 tambah 4 itu 16. Jadi 0,16 bagi 16 itu 0, nah gram-gram habis dibagi tinggal mol naik ke atas 0,01 mol ya. Nah, kalau molnya sudah diketahui ya tinggal cari saja reaksinya dibagi kilojoule per mol. 8,015 kilojoule dibagi 0,01 mol ya. Hasilnya adalah 801,5 kilojoule per mol. Karena ini reaksinya eksoterm. Dari mana kita tahu ini eksoterm? Karena suhunya naik. Nah, di sini terjadi kenaikan suhu. Berarti kalau suhunya naik berarti eksoterm, berarti harus diberi tanda negatif ya. Berarti delta H atau reaksinya sama dengan negatif 800,5 kJ. Artinya negatif ini si reaksi pembakaran 0,1 gram metana ini melepaskan energi sebesar 801,5 kJ per mol. Maka ditempatkan di sini delta H-nya ya. Jadi itu cara mencari delta H dengan menggunakan kalorimeter bom ya. Ini reaksinya pembakaran. Kemudian contoh soal yang kedua. Ya, soal kedua ini menggunakan kalorimeter sederhana, berarti dalam bentuk larutan. Nah, ini. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml larutan HCl 1 molar ya, dengan 100 ml larutan NaOH 1 molar, ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Nah, ini satuannya, ini Kelvin ya. Nah, pangkat negatif 1 itu per. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukanlah perubahan entalpi reaksi dalam satuan kilojoule per mol dari reaksi yang ini. Ya, ini merupakan reaksi penetralan ya, atau asam basa. Nanti di pertemuan berikutnya ada bab tentang asam basa. Pembahasan, kita tulis dulu yang diketahuinya. HCl 1 molar, ya molar itu konsentrasi, ini udah dibahas di kelas 10. Konsentrasinya 1 molar, volumenya 100 ml, kemudian NaOH sama, kemudian diketahui C atau kalor jenis larutannya sama dengan air, dianggapnya 4,18 Joule per gram Kelvin ya. Kemudian Rho itu massa jenis. Nah, ini massa jenis itu di fisika kembangnya Rho sama dengan 1. Nah, untuk apa ini massa jenis? Massa jenis ini untuk merubah volume, ini mililiter itu volume ya, untuk merubah volume menjadi massa atau mililiter menjadi gram ya, maka harus diketahui massa jenisnya. T1 atau suhu 1, suhu awal sama dengan 25 derajat Celcius, suhu akhir atau T2 sama dengan 31 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta H. Nah, mencari delta H, kita mencari Ki reaksi, rumusnya sama, yaitu Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Nah, dikarenakan di soal ini ada istilah jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, ya, artinya Ki kalorimeternya dianggap 0. Sehingga diabaikan dalam perhitungannya, maka kita mencari Ki larutannya saja. Ya, jadi kalau di soal ada istilah seperti ini, itu tidak perlu dicari Ki kalorimeternya, berarti dianggap 0. Begitu juga kalau kalorimeter bom di soalnya ada istilah seperti itu, sama ya, dicoret saja, berarti kita mencari Ki larutannya saja atau Ki air ya. Ki larutan sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini M-nya. Oh ya, ini M-nya bukan M air ya, tapi harusnya M larutan. Nah, ini M larutan ya. Ini M larutan. Sama dengan massa larutannya 200 gram ya, ini bukan M air ya, koreksi, tapi M larutan. Dari mana angka 200 gram ini? Angka 200 itu dari 100 ditambah 100. Kenapa mili bisa rubah jadi gram? Karena massa jenisnya 1. Artinya massa jenisnya 1 itu
massa berbanding lurus dengan volume. Ya, jadi kalau eh, volumenya 100 mili, maka masanya 100 gram karena massa jenisnya 1 ya. Jadi massa jenis itu mililiter sama dengan gram. Jadi ini sama dengan 100 gram, 100 gram, 100 gram tambah 100 gram, 200 gram. Jadi 200 itu dari 100 sama 100 kan direaksikan, dicampurkan ya. Kali C-nya 4,18 kali delta T ya. Nah, ini delta T-nya beda dengan yang pertama sudah diketahui, ini belum diketahui, kita tinggal cari saja selisihnya ya. Delta T, nah ini Kelvin ya, maka harus Kelvin satuannya, sedangkan ini derajat Celcius. Nah, delta T itu sama dengan selisihnya 31 dikurangi 25, yaitu perbedaan atau perubahan suhunya. 31 dikurangi 25 itu 6 derajat Celcius, sama dengan 6 Kelvin ya. Jadi sebetulnya kalau dalam bentuk perubahan atau delta T itu 6 derajat Celcius, langsung saja 6 Kelvin ya. Karena kalaupun dirubah ke Kelvin ini, nah ini ya kalau mau dirubah ke Kelvin dua-duanya nanti hasilnya akan segini. Nah, saya buktikan bahwa misalkan ini dirubah ke Kelvin. Nah, untuk merubah ke Kelvinnya jangan sudah dalam bentuk delta T kemudian rubah ke Kelvin, tapi ini T1 dan T2-nya harus dirubah ke Kelvin ya. Nih pembuktiannya. Tadi T1 diketahui 25, T2 31, delta T. Nah, sama dengan 6 derajat Celcius. Nah, 6 Kelvin. Nah, pembuktiannya adalah kita rubah dulu masing-masing T1 dan T2 ke Kelvin. Untuk merubah derajat Celcius ke Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273. T1-nya 25, rubah ke Kelvin tambah 273 itu 298 Kelvin. T2-nya 31, rubah ke Kelvin tambah 273 itu 304. Kemudian cari delta T-nya. Nah, ini dua-duanya sudah Kelvin nih. Berarti 304 Kelvin dikurangi 298 Kelvin. Hasilnya sama 6 Kelvinnya. Jadi sebetulnya kalau sudah dalam bentuk delta ya tidak perlu tambah 273. Jadi derajat Celcius sama dengan Kelvin kalau sudah dalam bentuk delta, kecuali dalam bentuk T1 dan T2. Nah, berarti delta T-nya 6 Kelvin ya. Gram-gram habis dibagi, Kelvin habis dibagi, satuannya tinggal joule. 200 kali 4,18 kali 6 itu 5016 joule ya. Kemudian rubah ke kilojoule. Karena yang diminta satuannya kilojoule per mol, 5,016 kilojoule ya dibagi 1000. Nah, kita tidak perlu cari kalorimeternya ya karena dia diabaikan atau dianggap 0. Kemudian karena yang diminta satuan kilojoule per mol, maka kita cari molnya. Nah, kalau dalam soal ini mencari mol itu adalah mol dalam larutan ya. Nah, kalau dalam larutan itu rumusnya adalah M kali Pi. Nah, mol NaOH ini dianggap sama dengan mol HCl ya. Jadi mol NaOH itu bukan dianggap memang sama dengan mol HCl. Kenapa sama? Karena ekuivalen ya, sesuai perbandingan koefisiennya. Ini 1 sudah setara, ini 1 dan molnya juga sama ya. Nah, molnya berarti M dikali Pi. Jadi mol NaOH sama dengan mol HCl karena ekuivalen ya, karena ekuivalen. Ini pasti sama molnya. Kenapa sama? Karena angkanya sama. 1 molar 100 mili, 1 molar 100 mili dan koefisiennya ini sama ya. Itu ekuivalen. Atau habis bereaksi dua-duanya. Itu sudah di stoikiometri reaksi. M-nya adalah, jadi salah satunya saja. Nah, M-nya adalah 1 molar. Molar itu satuannya mol per liter ya. Sudah di kelas 10 dikali volumenya. Nah, volumenya harus dirubah ke liter. 100 mili rubah ke liter itu dibagi 1000 ya, 0,1 liter. 1 dikali 0,1 liter habis dibagi, tinggal mol, hasilnya 0,1 mol ya. Jadi mol NaOH 0,1 mol, mol HCl juga sama 0,1 mol. Oke, sekarang molnya sudah diketahui, berarti Q reaksi sama dengan 5016 kJ dibagi 0,1 mol sama dengan 50,16 kJ per mol. Nah,
pembakaran, apakah reaksi ini eksoterm atau endoterm? Maka kita tinggal lihat saja di sini, suhunya naik dari 25 menjadi 31, berarti itu eksoterm. Maka kalau eksoterm diberi tanda negatif sehingga delta H-nya jadi negatif 50,16 kJ per mol ya. Dan di sini delta H-nya segini. Ya tinggal dicantumkan. Jadi untuk larutan ini bisa menggunakan kalorimeter sederhana karena di sini tidak ada reaksi pembakaran, jadi ke dalam gelas kalorimeter sederhana dicampurkan. Jadi diukur dulu, caranya gini. Diukur dulu zat sebelum direaksikan, misalkan ini zat sebelum direaksikannya 25 dua-duanya. Kemudian direaksikan, berubah jadi naik jadi 31. Nah, itu ya caranya. Nah, tugas ya yang harus dikerjakan nomor 1 nih. Ini mirip dengan soalnya kalorimeter sederhana. Kalau nomor 2 ini soalnya adalah kalorimeter bom ya. Kemudian ini nomor 3. Nah, nomor 3 agak berbeda. Air sebanyak 2 liter dipanaskan dengan pembakaran LPG dari suhu 27 berubah menjadi 75 ya, karena dipanaskan. LPG dianggap mengandung propana atau C3H8 dan terbakar sebanyak 44 gram. Seluruh energi yang dihasilkan dari pembakaran gas LPG dianggap semuanya digunakan untuk menaikkan suhu air. Jika diketahui massa jenis air, jadi massa jenis ini berguna untuk merubah 2 liter menjadi kilogram ya. Kalau gram per mili ini bisa juga ditulis sebetulnya massa jenis air itu 1 kg per liter ya. Jadi 2 liter itu sama dengan berapa kilo ya. Sama dengan karena massa jenisnya 1 ya. Jadi mudah lah 1 itu berbanding lurus. Dan kalau jenisnya segini, yang ditanyakan adalah entalpi reaksi pembakaran LPG dalam satuan kilojoule per mol. Nomor 4 asam benzoat murni. Nah, delta Hc-nya atau delta Hc itu pembakaran sudah diketahui negatif, nah, berarti eksoterm 3277 kJ per mol ya. Yang ditanyakan, nah ini yang ditanyakan adalah hitunglah kenaikan suhu kalorimeter. Berarti yang ditanyakan di sini adalah delta T ya. Delta H-nya sudah diketahui ini, yang ditanyakan adalah delta T. Nah, pertemuan pada hari ini cukup. Pertemuan berikutnya materinya adalah masih mencari delta H dengan hukum Hess ya, dengan hukum Hess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.